Ini adalah Mega City One, kota raksasa yang ditampilkan dalam film Dread. Kota vertikal ini mencerminkan masa depan urbanisasi yang ekstrim, sebuah kota yang menampung ribuan orang dalam satu megastruktur. Konsep kota seperti ini sebenarnya sudah ada dalam dunia arsitektur dan disebut dengan arkologi. Dalam film Dread, arkologi digambarkan dengan cara yang sangat berbeda dari visi ideal sebenarnya. Mega City One, kota raksasa yang menjadi latar dalam film ini, adalah contoh nyata dari arkologi distopia. Kota ini adalah gabungan dari ratusan megablok, bangunan vertikal yang menampung puluhan ribu penduduk dalam satu struktur besar tanpa mempertimbangkan keseimbangan sosial dan ekologis. Arkologi adalah gagasan untuk menciptakan kota-kota besar yang terintegrasi secara efisien dengan ekosistem alam dan dirancang untuk mengatasi masalah urbanisasi yang semakin padat. Sejarahnya dimulai pada tahun 1969 oleh arsitek Paolo Soleri yang memperkenalkan ide ini sebagai solusi untuk menciptakan komunitas yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun dalam film Dread, arkologi justru dipresentasikan sebagai sebuah kondisi distopia. Mega Block di Mega City One adalah contoh nyata dari visi konsep arkologi yang gagal. Sebuah megastruktur vertikal yang menampung ribuan penduduk dalam satu struktur besar tanpa memperhitungkan keseimbangan sosial dan lingkungan. Dengan kepadatan yang berlebihan, kejahatan merajalela, dan degradasi sosial yang mengancam, arkologi di sini tidak menawarkan solusi untuk urbanisasi yang berkelanjutan, melainkan memperingatkan tentang resiko dari memusatkan populasi dalam satu megastruktur tanpa sistem sosial dan ekologi yang memadai. Mengapa arkologi bisa berubah dari sebuah visi keberlanjutan menjadi simbol peringatan keras? Arkologi, singkatan dari arsitektur dan ekologi, adalah sebuah gagasan arsitektur yang dirancang untuk menciptakan kota-kota yang terintegrasi secara tinggi antara manusia dan lingkungan alam. Ide ini pertama kali diperkenalkan oleh arsitek asal Italia Paolo Soleri pada tahun 1969. Soleri melihat urbanisasi yang cepat sebagai tantangan besar yang memerlukan solusi radikal. Ia mengusulkan konsep arkologi sebagai alternatif untuk kota-kota tradisional yang cenderung mengabaikan lingkungan. Dalam pandangan Soleri, arkologi adalah solusi untuk mengatasi masalah-masalah seperti kepadatan penduduk, polusi, dan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Soleri mengembangkan ide arkologi dengan tujuan menciptakan komunitas yang lebih efisien dalam penggunaan ruang, energi, dan sumber daya. Konsep ini menggabungkan arsitektur dengan prinsip-prinsip ekologi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Arkologi dirancang untuk memaksimalkan penggunaan lahan dengan mendesain bangunan yang berlapis-lapis, menyatu dengan alam, dan mengurangi jejak ekologisnya. Kota arkologi idealnya tidak hanya mencakup ruang tinggal, tetapi juga ruang untuk produksi makanan, pekerjaan, pendidikan, dan hiburan dalam satu area terpadu. Konsep arkologi baru mulai mendapatkan perhatian serius pada tahun 1970-an. Soleri menciptakan sebuah model fisik untuk arkologi yang disebut Cosanti, yang dibangun di Arizona, Amerika Serikat. Cosanti adalah eksperimen arsitektur yang bertujuan untuk membuktikan bahwa sebuah komunitas dapat hidup dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan. Meskipun Cosanti tidak sepenuhnya mencapai visi arkologi ideal Soleri, proyek ini tetap menjadi inspirasi dan dasar bagi pengembangan lebih lanjut dari konsep ini. Selama beberapa dekade, arkologi tetap menjadi ide yang cukup kontroversial dalam dunia arsitektur. Namun kemajuan dalam teknologi bangunan, peningkatan kesadaran akan perubahan iklim, dan tekanan untuk mengatasi urbanisasi yang cepat membuat arkologi semakin relevan. Beberapa arsitek dan perencana perkotaan hari ini mengadopsi prinsip-prinsip arkologi untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa contoh yang bisa dilihat adalah pembangunan gedung pencakar langit yang lebih ramah lingkungan, proyek mixed-use development, dan kota-kota cerdas yang menerapkan teknologi hijau. Konsep arkologi juga dengan cepat menjadi inspirasi dalam fiksi ilmiah. Film, buku, dan video game memvisualisasikan arkologi sebagai simbol kemajuan teknologi, sekaligus peringatan tentang bahaya urbanisasi ekstrim.
Di luar dunia fiksi, gagasan arkologi telah memicu berbagai eksperimen arsitektur. Salah satu contoh paling terkenal saat ini adalah The Line di Neom, Arab Saudi. Proyek ini berusaha menciptakan kota linier yang padat dengan teknologi pintar, meminimalkan jejak ekologis. Meskipun tidak sepenuhnya berbentuk arkologi, konsepnya serupa, mengintegrasikan fungsi kota dalam ruang yang terfokus. Di Teluk Tokyo, Jepang, ada konsep piramida raksasa setinggi 2 km, dirancang oleh Shimizu Corporation. Struktur ini bisa menampung hingga 1 juta orang, menggunakan bahan super ringan seperti karbon nanotube. Piramida ini didesain untuk tahan gempa, dengan panel surya dan energi terbarukan sebagai sumber daya utamanya. Namun kendala utama dari arkologi di dunia nyata adalah biaya, kompleksitas desain, dan tantangan sosial. Membuat struktur besar yang sepenuhnya mandiri membutuhkan teknologi tingkat tinggi dan kolaborasi lintas disiplin yang belum sepenuhnya tersedia saat ini. Dalam film Dread, arkologi digambarkan dengan cara yang sangat berbeda dari visi ideal sebenarnya. Mega City One, kota raksasa yang menjadi latar dalam film ini, adalah contoh nyata dari arkologi distopia. Kota ini adalah gabungan dari ratusan megablok, bangunan vertikal yang menampung puluhan ribu penduduk dalam satu struktur besar tanpa mempertimbangkan keseimbangan sosial dan ekologis. Setiap megablok adalah sebuah kota dalam kota, dengan fasilitas lengkap mulai dari perumahan, pasar, dan tempat hiburan, hingga ruang kerja dan fasilitas kesehatan, tetapi dengan sangat terbatas dalam hal akses ke alam dan ruang terbuka. Kepadatan penduduk yang berlebihan di megabloks menciptakan masalah besar, polusi udara dan air yang parah, kurangnya ruang hijau, serta infrastruktur yang tidak memadai untuk mendukung kehidupan yang sehat. Kejahatan merajalela di jalan-jalan kota dan tingkat kesejahteraan sosial yang rendah menggambarkan sisi gelap dari urbanisasi tanpa kendali. Arkologi di Mega City One adalah peringatan keras tentang resiko dari memusatkan populasi dalam satu tempat tanpa sistem sosial dan ekologi yang memadai. Teknologi tinggi yang digunakan untuk mendukung arkologi tidak seimbang dengan kebutuhan ekologis kota dan kesejahteraan masyarakatnya. Film Dread menunjukkan bagaimana teknologi yang tinggi tanpa keseimbangan dengan ekosistem dan komunitas manusia dapat menciptakan lingkungan yang tidak manusiawi. Ini adalah peringatan tentang potensi bencana yang mungkin timbul dari memusatkan populasi dalam satu struktur besar tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologis. Arkologi distopia di Dread menggarisbawahi pentingnya perencanaan yang hati-hati dan integrasi yang cerdas antara manusia dan lingkungan dalam membangun kota masa depan. Arkologi, baik dalam fiksi maupun dunia nyata, menawarkan pelajaran berharga. Desain perkotaan masa depan harus mampu menyeimbangkan efisiensi dengan kebutuhan manusia akan ruang, komunitas, dan akses terhadap alam. Meskipun arkologi mungkin tidak sepenuhnya terrealisasi dalam waktu dekat, elemen-elemennya seperti efisiensi energi, keberlanjutan, dan penggabungan fungsi kota bisa menjadi inspirasi untuk proyek arsitektur modern.